Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahu azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah berikan nikmat hidup, Allah panjangkan umur kita, Allah senantiasa berikan kesehatan dan kesempatan. Segala apapun yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita agendakan dalam hidup dan kehidupan kita ini, insyaallah telah Allah permudah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib juga mengajak kepada kita semua, terlebih kepada diri khatib secara pribadi, marilah sama-sama kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan apa yang telah diperintahkan, meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib memberikan tema khutbah Jumat kita pada siang Jumat yang mulia ini, hati-hati dalam menggunakan lisan. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian lisan juga salah satu ciptaan Allah yang sangat menakjubkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Karena melalui lisanlah ilmu Allah terbesar di seluruh permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Akan tetapi dari sebuah lisan, manusia itu bisa menjadi beriman kepada Allah, dan dari sebuah lisan itu pula manusia bisa menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin,
Karena seperti sebuah perkataan pepatah bahwa mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa? Setiap muslim itu harus menjaga perkataannya maupun lisannya agar tidak mudah mengumpat, agar tidak mudah menghibah, memfitnah, mengkafirkan, menyalahkan, membid'ahkan maupun mengumbar perkataan yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apa kata Rasulullah? Keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuannya dalam rangka untuk menjaga lisan atau lidahnya. Hadirin kaum muslimin, ada sebuah kisah. Pernah suatu ketika seorang Luqmanul Hakim memberikan sebuah bingkisan kado untuk sang majikan. Kado itu berupa makanan yang paling enak, makanan yang paling lezat, makanan yang paling disukai oleh sang majikan. Apa bentuknya? Yakni berupa lidah dan hati sapi. Lalu keesokan harinya Luqman juga memberikan bingkisan kado untuk sang majikan kembali, berupa makanan yang paling tidak enak, makanan yang paling tidak lezat, yang paling tidak disukai oleh sang majikan, dan bahkan makanan itu sangat berbahaya sekali, yakni berupa lidah dan hati sapi. Hadirin kaum muslimin, menengok hal yang seperti ini, Luqmanul Hakim ini dipanggil oleh sang majikan. Wahai Luqman, kenapa engkau berikan saya kemarin makanan yang paling enak berupa lidah dan hati sapi? Sekarang justru makanan yang paling tidak enak dan paling tidak disukai ternyata berupa lidah dan hati sapi. Hadirin kaum muslimin, sambil tersenyum simpul, Luqmanul Hakim memberikan sebuah jawaban. Apa kata beliau? Wahai majikan, kunci keselamatan hidup kita ini, kalaulah seorang manusia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lidah, menjaga hatinya. Dengan lisan dan hati, lidah dan hati ini adalah sumber kehidupan keselamatan, baik ketika di dunia, apatah lagi keselamatan hidup di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, kata Luqmanul Hakim, jika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, tak mampu dia jaga hatinya, justru gara-gara lidah dan hati inilah membuatkan kehancuran seseorang di dalam kehidupannya, baik ketika di dunia, apatah lagi kehidupan di alam akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini lisan tidak hanya digambarkan melalui sebuah ucapan kita, akan tetapi sudah merambah kepada aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan di media sosial seperti WhatsApp, website, Twitter dan lain sebagainya. Maka sudah saatnya sebagai umat muslim itu harus selalu menjaga lisannya, baik secara langsung ataupun lisan yang kita lukiskan melalui media sosial kita masing-masing. Karena sekarang sudah banyak ajaran yang mengajak mendekatkan kita kepada Allah dengan cara yang tidak manusiawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan kepada kita bahwa terdapat malaikat yang selalu mencatat setiap ucapan-ucapan manusia itu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
surat Qaf ayat 18. Tiada satu ucapan pun yang kita lisankan, yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari bibir kita ini, melainkan ada di dekat kita ini malaikat yang selalu mengawas, hidup, hadir di dalam kehidupan kita ini. Hadirin kaum muslimin, maka dari itu apapun yang kita lisankan, apapun yang kita sebutkan, tak luput dari pengawasan malaikat raqib dan atid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, siapa yang beriman kepada Allah, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengakui dirinya beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari akhirat, maka hendaklah dia selalu berkata yang baik, berkata yang benar. Kalaupun tak sanggup mengucapkan perkataan yang baik itu, lebih baik diam. Hadirin kaum muslimin, ajaran agama Islam ini menjadi kotor dan peradaban Islam itu menjadi runtuh. Salah satu disebabkan oleh kelompok yang ucapan, tulisan dan lisannya yang selalu menganggap dirinya dan kelompoknya paling benar dan layak masuk ke dalam surga. Sedangkan kepada orang lain dan kelompok lain, ajarannya selalu dianggap salah dan sesat dan menganggap layak untuk masuk neraka. Padahal berdiskusi dan bertabayun itu lebih baik dan menjadikan keterbukaan sesama pemeluk Islam itu. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah pun bersabda, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semuanya sepeninggalan dariku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang pintar berbicara tapi tak bisa untuk mengamalkan apa yang dia sebut. Artinya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, banyak orang-orang munafik di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu kita semua sebaiknya sangat berhati-hati ketika sedang berucap atau ketika sedang menulis sesuatu di media sosial. Sikap berfikir sebelum berucap merupakan kebijaksanaan bagi hamba yang memiliki akal fikiran. Dan tidak lupa juga untuk selalu bertabayun, klarifikasi informasi tersebut kepada orang atau kelompok lain yang mungkin berbeda cara, pandangan dan metode dalam mengambil dalil dan hujjah. Hadirin kaum muslimin, kembali kami juga mengingatkan bahawa Allah mengutus malaikat itu khusus untuk mengawasi segala ucapan yang kita keluarkan. Jangan kita hanya selalu menganggap kita hanya bergurau, hanya bergara-gara, akan tetapi guyon gurau kita itu selalu yang kita keluarkan kata-kata bohong demi membuatkan orang simpatik kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan konsep keselamatan kita, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga hati kita. InsyaAllah kita akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.